Menawan, indah, sempurna. Itulah gambaran tentang Cleopatra, sang ratu Mesir kuno yang sampai saat ini masih dianggap simbol kecantikan. Bukan sekedar cantik biasa, karena nama Cleopatra sendiri seolah mengandung banyak mitos, anggun, misterius, dan cerdik. Apakah sosok ini benar-benar ada atau hanya dongeng belaka? Sebelum ditonton, aku ucapkan selamat datang di channel Grimy Sore Hari yang membahas fakta-fakta unik di dunia, misteri, dan sejarah. Pastikan kamu subscribe channel ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Kalau kamu suka, kasih jempol dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kenaikan tahta. Cleopatra lahir di Mesir 69 tahun sebelum Masehi dengan nama Cleopatra VII Philopator. Ayahnya, Ptolemy XII, meninggal pada 51 tahun sebelum Masehi. Pada saat yang sama, saudari laki-laki Cleopatra diangkat menjadi raja, yaitu Ptolemy XIII. Cleopatra garis keturunannya adalah Trah dinasti Makedonia yang memerintah Mesir sejak Alexander Agung meninggal pada 323 tahun sebelum Masehi. Untuk meningkatkan pengaruhnya atas orang-orang Mesir, Cleopatra juga dinyatakan sebagai Putri Ra, dewa matahari Mesir. Suksesi kekuasaan rupanya tidak berjalan mulus. Cleopatra berselisih dengan saudara laki-lakinya itu dan perang saudara meletus pada 48 tahun sebelum Masehi. Di seberang lautan, tepatnya di Romawi, kekuatan terbesar di dunia barat juga dilanda perang saudara antara Julius Caesar melawan Pompeius Agung. Ketika Cleopatra bersiap untuk menyerang Ptolemy XIII dengan jumlah pasukan yang besar, perang saudara Romawi rupanya ikut tumpah ke Mesir. Pompeius dapat dikalahkan oleh Julius Caesar di Yunani. Dia melarikan diri ke Mesir untuk mencari keselamatan, tetapi justru dibunuh oleh pasukan Ptolemy XIII. Tak lama kemudian, Caesar tiba di Alexandria, ibu kota Mesir kala itu, dan menemukan musuhnya telah mati. Caesar lantas memutuskan untuk memulihkan ketertiban di Mesir. Mendengar Caesar ada di Mesir, Cleopatra berusaha untuk merayu dan memenangi hati sang pemimpin Romawi tersebut. Cleopatra memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan Mesir di Alexandria dan bertemu Caesar. Cleopatra dan Julius Caesar. Caesar terpikat oleh kecantikan Cleopatra hingga dia setuju untuk menengahi perang saudara Mesir atas nama Cleopatra. Pada 47 tahun sebelum Masehi, Ptolemy XIII terbunuh. Pasukannya kalah melawan pasukan Julius Caesar. Cleopatra lantas diangkat menjadi penguasa Mesir bersama dengan saudara laki-lakinya Ptolemy XIV. Caesar dan Cleopatra menghabiskan beberapa pekan menjalin asmara hingga kemudian Caesar berangkat ke Anatolia, Turki. Pada 47 tahun sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang diklaim sebagai anak Caesar dan diberi nama Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Setelah Caesar meraih kemenangan dalam kampanye militer, dia kembali ke Roma. Cleopatra dan Caesarion menyusulnya di ibu kota Romawi tersebut. Di bawah naungan negosiasi perjanjian, Cleopatra tinggal diam-diam di sebuah villa yang dimiliki Caesar di luar ibu kota. Setelah Caesar dibunuh pada Maret 44 tahun sebelum Masehi, Cleopatra memutuskan untuk kembali ke Mesir. Segera setelah itu, Ptolemy XIV meninggal, kemungkinan diracuni oleh Cleopatra. Sang ratu Mesir lantas menjadikan Caesarion sebagai pemimpin Mesir bersamanya dengan diberi nama Ptolemy XV Caesar. Cleopatra dan Mark Antony. Dengan dibunuhnya Caesar, Romawi kembali jatuh ke dalam perang saudara yang untuk sementara dilakukan perdamaian pada 43 tahun sebelum Masehi melalui pembentukan triumvirat alias 3 serangkai. 3 serangkai tersebut terdiri atas keponakan Caesar dan pewaris terpilih, yakni Gaius Octavius, seorang jenderal yang kuat bernama Mark Antony, dan seorang negarawan Romawi yakni Lepidus. Antony mengambil kendali provinsi timur Kekaisaran Romawi dan dia memanggil Cleopatra ke Tarsus di Asia Kecil untuk menjawab tuduhan bahwa dia telah membantu musuh-musuhnya. Cleopatra berusaha merayu Antony, dan pada 41 tahun sebelum Masehi, dia tiba di Tarsus dengan kapal yang megah dan berpakaian seperti Venus, dewa cinta Romawi. Usaha Cleopatra tersebut berhasil.
Antony mau pergi bersama Cleopatra ke Alexandria, di mana mereka menghabiskan musim dingin dalam pesta pora. Pada 40 tahun sebelum Masehi, Antonius kembali ke Roma dan menikahi saudara perempuan Octavius, yaitu Octavia, sebagai upaya untuk memperbaiki aliansi yang tegang dengan Octavius. Kendati demikian, hubungan tiga serangkai terus memburuk. Pada 37 tahun sebelum Masehi, Antony berpisah dari Octavia dan melakukan perjalanan ke timur mengatur agar Cleopatra bergabung dengannya di Suriah. Dalam waktu terpisah, Cleopatra melahirkan anak kembar, seorang putra dan seorang putri. Menurut propaganda yang diserukan Octavius, pernikahan Mark Antony dan Cleopatra melanggar hukum Romawi yang melarang orang Romawi menikahi orang asing. Di sisi lain, gagalnya kampanye militer Antony melawan Parthia pada 36 tahun sebelum Masehi menurunkan prestisnya. Tetapi pada 34 tahun sebelum Masehi, dia cukup berhasil melawan Armenia. Untuk merayakan kemenangan, Antony mengadakan parade melalui jalan-jalan Alexandria, di mana dia dan Cleopatra duduk di atas tahta emas. Caesarion dan anak-anak mereka diberi gelar kerajaan yang mengesankan. Dipropaganda oleh Octavius, banyak orang di Roma menafsirkan tontonan itu sebagai tanda bahwa Antony bermaksud menyerahkan kekaisaran Romawi ke tangan asing. Setelah beberapa tahun bersih tegang dan melancarkan serangan propaganda, Octavius menyatakan perang melawan Antony dan Cleopatra pada 31 tahun sebelum Masehi. Tahun-tahun terakhir, para musuh Octavius bersatu ke sisi Antony, tetapi komandan militer Antony yang brilian memperoleh keberhasilan awal melawan pasukan musuh. Pada 2 September 31 tahun sebelum Masehi, armada mereka bentrok di Actium, Yunani. Setelah bertempur sengit, Cleopatra memutuskan lari dan menuju Mesir dengan 60 kapalnya. Antony kemudian menerobos garis musuh dan mengikutinya. Armada yang putus asa menyerah kepada Octavius. Sepekan kemudian, pasukan darat Antony menyerah. Hampir setahun setelah itu, Octavius tiba di Alexandria dan pasukannya kembali mengalahkan Antony. Setelah pertempuran itu usai, Cleopatra berlindung di mausoleum yang dibangun untuk dirinya sendiri. Antony yang mendapat kabar burung bahwa Cleopatra sudah mati, menikam dirinya sendiri dengan pedangnya. Kemudian utusan lain datang dengan mengatakan bahwa Cleopatra sebenarnya masih hidup. Antony yang masih hidup lantas dibawa ke mausoleum Cleopatra. Sebelum dia meninggal, Antony meminta Cleopatra untuk berdamai dengan Octavius. Akhirnya Cleopatra setuju, kemudian bertemu dengan Octavius. Lagi-lagi sang ratu Mesir tersebut kembali menggunakan pesonanya untuk merayu Octavius. Tapi sayangnya, pesona Cleopatra tidak mampu menaklukkan Octavius. Alih-alih jatuh di bawah dominasi Octavius, Cleopatra meninggal karena bunuh diri. Mitos yang beredar menyebut Cleopatra dipercaya mati bunuh diri dengan gigitan ular kobra. Ada pula pendapat yang bilang bahwa dirinya meninggal dalam keadaan tidur karena minum racun. Tapi apapun yang terjadi, Cleopatra adalah Cleopatra, sang ratu jelita yang namanya menjadi simbol kecerdikan dan kecantikan sepanjang masa. Itu tadi guys, fakta unik Cleopatra. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis tuh di kolom komentar. Pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih jempol ya. See you in the next video. Have a nice day. Bye.